Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, sama-sama kita belajar menelaah hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini dapat menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kemudian juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang paling penting dari kita dalam menuntut ilmu. Pada malam hari ini semestinya jadwal dari Ustaz kita, Ustaz Yusuf hafizahullah taala, tapi kemarin kita gantian jadwal. Beliau kemarin dan anak hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab hari Jumat. Adab pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Jum'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jum'ah, maka bersegeralah untuk menyambut seruan Allah tadi dan tinggalkanlah jual beli perdagangan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Salat Jumat dan hari Jumat ini kenapa dinamakan hari Jumat? Ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama, karena pada hari Jumat dikumpulkannya manusia pada hari itu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, karena memang orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan pendapat yang pertama tadi itulah yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu penamaan hari Jumat karena hari di mana manusia seluruhnya berkumpul, bukan karena sholatnya. Kemudian sholat Jumat wajib bagi setiap muslim yang balik, yang balik, dan anak-anak tidak diperkenankan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat, tapi mereka tetap akan mendapatkan pahala dari melaksanakan salat Jumat. Syarat salat Jumat itu ada 5 ya. Yang pertama Islam. Syarat sah dari sholat Jumat ya. Yang pertama dia Islam, kemudian dia juga mukallaf,
Ya, dia sudah mendapatkan beban syariat. Kemudian yang ketiga laki-laki. Yang keempat dia bukan budak, ya huriyah, merdeka. Dan yang kelima dia tidak dalam keadaan uzur, ya. Di antara uzur syar'i adalah dalam keadaan safar atau sakit, jadi uzur syar'i. Ya, jadi syarat dari seseorang bisa melaksanakan sholat Jumat itu dia beragama Islam, kemudian mukallaf, sudah dibebani syariat, laki-laki. Nah, kalau perempuan boleh apa tidak sholat Jumat? Sholat Jumat bagi perempuan dia tidak dikenakan syariat. Namun apabila perempuan ikut melaksanakan sholat Jumat, dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut. Kemudian yang keempat itu merdeka, bukan budak. Dan yang kelima, ya, dia tidak dalam keadaan uzur. Baik, kita bahas kepada adab pada hari Jumat. Yang pertama itu memperbanyak selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang pertama yang mesti kita perhatikan, ini adalah memperbanyak salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nah, pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubidha, dan pada hari Jumat juga ya Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat juga ya itu ditiup sangkakala, ya, tiupan pertama. Wa fi saqatu, dan pada hari Jumat pula saat itu ketika sangkakala ditiupkan, manusia mereka menjerit satu sama lain sampai pingsan, sampai mati. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, karena sebab-sebab tadi ya, di hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan, hari di mana Nabi Adam juga dicabut nyawanya, hari di mana ya sangkakala ditiup, ya, maka perbanyaklah sholawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholatakum ma'rudah alayya, karena sholawat kalian ya itu akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa tuqrabu salatuna 'alaika wa qad arimta, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat kami ini bisa sampai kepada engkau padahal engkau ini sudah meninggal, sudah mati. Yaquluna balita, kemudian sahabat yang lain ada yang menimpali, bahkan engkau tulang belulangnya itu sudah hancur. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, Innallaha azza wa jalla. Jadi tadi sahabat itu memperkirakan bahwa jasad Nabi itu pasti hancur. Kemudian Nabi SAW menjawab, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah azza wa jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Jadi jasad para nabi dalam hadis ini tetap utuh.
Maka pada hari Jumat ini kita mesti memperbanyak salawat ke atas Nabi Muhammad SAW, tidak berbatas bilangan dari pagi hingga sore. Dan nanti ada satu waktu di mana kita benar-benar harus mencari satu waktu itu. Insya Allah ada pembahasan selanjutnya. Dalam hadis ini kita mempelajari tentang pentingnya hari Jumat ya di antara hari-hari yang lainnya. Kenapa hari Jumat begitu mulia ya daripada hari-hari lainnya. Makanya kalau di pondok biasanya hari Jumat itu hari libur. Ya. Dulu kami kalau di pondok Sabtu, Minggu tetap masuk. Liburnya hanya hari Jumat. Dalam rangka apa? Di antaranya mengagungkan hari Jumat. Sama seperti hari Id. Nah, jadi hari Jumat itu hari Idnya hari ya. Yang kedua, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi ya atau telah balik. Mandi pada hari Jumat ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi setiap orang yang telah balik. Mandi di sini ya, apakah mandi junub ataukah bukan? Seperti mandinya junub ataukah bukan? Siapa yang tahu? Atau mandi biasa? Lihat? Hah? Mandi biasa. Baik. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Mandi di sini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Kemudian pada hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Kalau sekiranya ya datang hari Jumat maka hendaknya kalian untuk mandi ya, melaksanakan mandi. Jadi yang namanya mandi itu mengguyur seluruh badan ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat ya, biniyatin. Di sini disebutkan al-ghuslu wa ta'mimul badan bil ma'i biniyatin, dengan niat. Insyaallah ada pembahasannya nanti. Mandinya mandi seperti apa? Yang ketiga ya, yang ketiga yaitu menggunakan parfum dan melaksanakan sunnah-sunnah sebelum Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahhar. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat wa yatatahhar, dan dia bersuci mastata'a min tuhrin, semampunya dia, wa yaddahinu min duhnihi, dan dia mengenakan parfum, au yamassu min tibi baitihi, atau ia juga menggunakan parfum dari keluarganya. Nah, dari sini Nabi menyebutkan wa yaddahinu min duhnihi, dia menggunakan parfum miliknya sendiri, au yamassu min tibi baitihi, atau juga menggunakan parfum dari milik keluarganya yang lain. Artinya apa? Menggunakan parfum pada hari Jumat ketika ingin melaksanakan sholat Jumat itu perkara yang sunnah. Sampai-sampai kalau nggak punya sendiri berarti kita mencoba untuk minta dari keluarga kita. Tsumma yakhruju, kemudian ia keluar ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Fala yufarriqu baina tsnaini,
dan dia tidak mengganggu di antara dua orang ya yang sedang duduk. Maksudnya apa di sini? Dia datang ke masjid ya, dia tidak duduk di tengah tolong geser gitu bahasa kita tuh ya. Disempit, dia berdiri tengah, tolong geser ke sebelah. Tsumma yusolli, kemudian dia sholat. Ya, jadi mestinya kita di sini datang ke masjid cari tempat yang kosong, ya, cari tempat kosong, jangan nyempil di tempat yang sempit. Tsumma yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat atas apa yang dianjurkan untuk dia dan kaum muslimin lainnya dari sholat-sholat nafilah. Tsumma yunsitu, kemudian dia diam mendengarkan dengan seksama. Khatib berbicara idza takallama al-imam, ketika imam berbicara di mimbar, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ya, maka melainkan dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang sekarang sampai Jumat yang lalu. Di dalam hadis ini ya, yang digarisbawahi adalah yang terpenting bagaimana kita menggunakan parfum tadi ya, agar bisa wangi ketika kita melaksanakan sholat Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam ya, tuannya hari ya. Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Maka bagaimana diri kita ini berusaha memaksimalkan, menyiapkan diri kita yang terbaik dalam ibadah kita ya, khususnya di sholat Jumat. Dalam bentuk pakaian ya, kita harus rapi, usahakan baju putih ya. Kalau tidak ada yang penting rapi. Kemudian memakai parfum, kalau nggak bawa boleh minta sama temannya ya. Makanya Masya Allah ya, di beberapa tempat masjid itu sudah disediakan parfum ya. Ada satu tempat khusus ya, jadi ketika mereka mau masuk masjid nggak ada parfum, tinggal pakai, itu Masya Allah ya, pahalanya mengalir terus selama parfumnya ada dan terpakai. Mungkin perlu juga kita nyimpan banyak parfum di situ ya, 1-2. Pernah waktu itu beberapa kali ada parfum, khususnya di hari Jumat ya. Jadi yang wangi itu bukan karpetnya aja ya, kita mungkin pernah ya masuk ke masjid yang wangi itu karpetnya ya kan, dikasih wangian, tapi di pintu tidak ada parfum untuk jemaah menggunakannya. Itu yang lebih penting sebenarnya daripada karpet yang wangi. Yang keempat, bersiwak. Yang keempat, bersiwak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin, mandi pada hari Jumat bagi orang yang baligh, wasiwakun, dan bersiwak, wa yamassu minat tibi ya, dan menggunakan parfum maqadara alaihi, semampu dia. Nah, ala kulli muhtalim, ini hadis yang masih hampir sama dengan yang tadi. Mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang sudah baligh. Nah, wajib di sini bukan berarti kalau kita tidak melaksanakan mandi Jumat ini maka berdosa, bukan. Tapi wajib di sini seperti kata Syekh bin Baz ya, laisa biwajib al-wujub. Bukan wajibnya ini memang wajib untuk dilaksanakan. Kalau memang dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa, bukan ya. Ya simman tarokahu ya, dia akan berdosa bagi orang yang meninggalkannya, enggak katanya. Tapi wajib bermakna mutaakkid ya. Maknanya adalah wajib di sini adalah mutaakkid, atau apa? Memang benar-benar dianjurkan sekali untuk bisa melaksanakan mandi pada hari Jumat. Jadi sunnah muakkadah maksudnya. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang paling mendekati ke wajib. Saking dianjurkannya sunnah tersebut. Kemudian yang kelima,
Nah, di sini dari hadis yang keempat tadi, ya, ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalim, mandi pada hari Jumat, ya. Di sini adalah seperti kita mandinya mandi wajib, ya, seperti mandinya mandi wajib. Ya. Jadi maksudnya adalah seperti kita mandinya mandi wajib. Tapi kalaupun tidak masalah, karena ini bagian daripada sunnah. Kemudian yang kelima, memakai pakaian yang terbaik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati wastaka wa massa min tibin in kana indahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia bersiwak, kemudian dia mengenakan parfum, in kana indahu, kalau dia punya, wala bisa min ahsani thiyabihi, dan dia mengenakan pakaian yang terbaik, summa kharaja, kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat hatta yatiyal masjid, sampai mendatangi masjid, falam yatakhatta riqaban nasi, dan dia tidak melangkahi pundak orang-orang, summa raka'a ma syaa ayyarka'a summa ansata, kemudian dia salat ya sekehendaknya, summa ansata, kemudian dia mendengarkan imam, ila kharajal imamu, ketika imam naik mimbar, falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi, dan dia tidak berbicara sampai salatnya selesai, kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Maka pekerjaan tadi, ya, dari semenjak kali dia datang ke masjid sampai dia selesai sholat, itu akan menghapus kafarah dosa-dosa antara Jumat yang sekarang sampai Jumat yang kemarin. Ya. Di dalam hadis ini tadi disebutkan wala bisa min ahsani thiyabi, dan ia mengenakan pakaian yang terbaik. Ya. Pakaian yang terbaik, ya. Jangan sampai kita mengenakan pakaian terbaik ketika apa? Ketika ada tamu, ketika kondangan, tapi ketika kita mau sholat, khususnya sholat Jumat, kita memakai pakaian seadanya. Dan pakaian yang terbaik adalah kita bisa mengenakan pakaian putih untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian juga tadi kita tetap menggunakan parfum, dan di sini in kana indahu, kalau memang dia punya, kalau enggak ya enggak apa. Kemudian dari hadis ini juga disebutkan faidah bahwa sholat Jumatnya itu, ya, ketika dia pertama kali datang dari rumah dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat, dia mengenakan siwak, kemudian juga dia mengenakan parfum, dan dia duduk khusyuk mendengarkan khotib berbicara, dan dia tidak berbicara sedikit pun dengan orang lain, maka hal itu akan menghapus dosa-dosanya dari Jumat ini hingga Jumat sebelumnya. Jadi siapa yang berbicara, ya, ketika khotib di atas mimbar, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang sudah disebutkan tadi. Yang keenam, pergi ke masjid dengan berjalan kaki kecuali memang ada uzurnya. Disebutkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa abtakara wa dana wastama'a. Ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia membersihkan dirinya sendiri, ya, wa bakkara, dan dia datang ke masjid, ya, lebih dahulu, wabtakaro, dan dia mendapatkan sop pertama, wadana wastama'a, dan dia berusaha mendekat kepada imam, ya, untuk bisa mendengarkan khutbahnya, wa ansatu, dan dia diam ketika khutbah berlangsung,
kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, maka ia akan mendapatkan setiap langkah yang ia ayunkan dari rumah tadi ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, akan mendapatkan apa? Pahala ibadah puasa dan sholat malamnya selama 1 tahun. Makanya yang dekat, ya, yang dekat, apalagi komplek bawah ya, jalan kaki, jangan naik kendaraan. Kenapa? Di sini jelas kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sana. Jadi ia akan mendapatkan pahala dari setiap langkah yang ia ayunkan, ya, pahala berapa lama tadi? 1 tahun, ya, pahala puasa dia dan puasa sholat malamnya. Ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi ya, komplek bawah ini yang dekat ke masjid untuk naik kendaraan. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan banyak pahala dari setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga kita bisa mendapatkan pahala tadi, ya, mengejar pahala 1 tahun dari puasa kita dan sholat malamnya kita. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ati wagtasala, barang siapa yang membersihkan kepalanya pada hari Jumat dan ia mandi, summa bakkara wa wabtaqara wa masya wa lam yarkab. Nah, dan ia mendatangi masjid, ya, datang lebih awal, wa masya lam yarkab, dan dia berjalan tidak menggunakan kendaraan. Dia berjalan dan tidak menggunakan kendaraan, wadana minal imam, dan dia duduk mendekat ke imam, fastama awalam yalbu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamuha, dan dia mendengarkan imam dan tidak berbicara sedikit pun, ya, baginya juga setiap langkah yang ia ayunkan tadi mendapatkan pahala amalan 1 tahun puasa dan sholat malamnya. Jadi kalau guru kutab ya langkahnya sedikit, karena kantornya di sini, ya kan. Nah, ini mendapatkan pahala apa? 1 tahun amalan dirinya puasa dan qiyamnya, ya, sholat malamnya. Setiap langkahnya itu berpahala. Setiap langkahnya berpahala. Masya Allah. Ya, jadi semakin banyak langkah, maka dia akan semakin dapat banyak pahalanya. Di sini dijelaskan dengan jelas, ya, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan dia tidak menggunakan kendaraan. Apapun kendaraannya itu. Yang ketujuh, at-tabkir ilal masjid, yaitu datang lebih dahulu ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati ghusla janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sama seperti mandi junubnya. Jadi mandinya itu seperti mandi junub walaupun dia tidak dalam keadaan junub. Man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, barang siapa yang dia itu mandi pada hari Jumat seperti mandinya junub, summa roha, kemudian dia pergi, faka'annama qarraba badana, maka seolah ia maka dia seolah sedang berkorban seperti satu sapi, ya, bersedekah dengan satu sapi pahalanya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama unta tadi, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sedekah dengan satu unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang pergi dalam waktu yang kedua,
faka'annama qarraba baqarah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya berkurban atau sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang dia pergi pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana, seolah ia mendapatkan pahala berkorban domba yang bertanduk, ya, domba. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajjajah. Nah, yang keempat ini mendapatkan pahalanya apa? Ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang pergi pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seolah ia mendapatkan telur. Telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Nah, ketika imam naik mimbar, ya, maka pada saat itu malaikat datang hadir untuk mendengarkan khutbahnya imam. Dari hadis ini, masya Allah ya. Waktu yang pertama mendapatkan unta, waktu yang kedua mendapatkan sapi, waktu yang ketiga mendapatkan domba, waktu yang keempat mendapatkan ayam, waktu yang kelima mendapatkan telur. Dan pada saat itu ketika imam sudah naik ke mimbar, malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah khatib. Makanya kita diminta untuk diam, ya, diminta untuk diam mendengarkan khutbah, karena malaikat saja hadir untuk mendengarkan khutbah si imam. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika ada orang yang berbicara, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala-pahala yang sudah disebutkan tadi. Yang kedelapan, dianjurkannya membaca surah Sajadah dan Al-Insan pada Jumat pagi. Dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati alif lam mim tanzil fi raq'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW membaca pada waktu subuh salat Jumat, yaitu pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Kemudian yang kesembilan, dianjurkannya membaca salat pada salat Jumat, yaitu dengan surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi ketika sholat Jumatnya, si imam dianjurkan membaca yang pertama pilihan antara surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun, dan yang kedua antara surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Yang ke-10, dilarang melangkahi pundak, ya, melewati pundak orang ketika apa? Salat Jumat. Disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati. Ada orang datang, ya, pada saat salat Jumat, dia melewati pundak-pundak jemaah pada saat itu. Wan nabiyyu yakhutub, dan Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Faqala lahun Nabi, kemudian Nabi berkata pada sahabat tersebut, ijlis faqad adaita wa anaita. Kamu duduk, ya, kamu telah mengganggu orang-orang yang sudah duduk terlebih dahulu, dan kamu juga sudah terlambat. Ya. Nabi menegur sahabat yang dia datang melewati sahabat-sahabat yang lain yang sudah duduk, ya, karena sempitnya tadi, ya. Nah, jadi di sini yang harus perhatikan adalah
Kalau memang dia itu kosong, tidak mengganggu orang yang sudah duduk, itu tidak mengapa. Tapi kalau yang mengganggu, ini yang menjadi masalah ya, yang harus kita hindari. Sampai Nabi SAW menyebutkan iblis faqad ataita wa anaita. Duduklah kamu telah mengganggu orang-orang di sekitar dan kamu juga sudah terlambat. Yang ke-9, yang ke-10 tadi juga di sini kita bisa ambil hikmah, faidah bahwa khatib boleh berbicara di luar khutbahnya. Misal ya, di masjid kita pernah mendengar Ustadz Yusuf menegur anak-anak yang berbicara di belakang. Beliau sedang berkhutbah padahal. Memperingatkan anak-anak ya dan jemaah yang dia berbicara satu sama lain ketika khutbah berlangsung. Ini boleh. Ya. Jadi seorang khatib Jumat dia boleh berbicara di luar perkara khutbahnya ketika itu memang dibutuhkan. Yang ke-11 dianjurkan untuk mendekat ke tempat imam, lebih dekat ke imam. Disebutkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduruz dzikra wadnu minal imam." Ya. Hadirilah khutbah Jumat dan mendekatlah ke imam. Fa innar rajula la yazalu yataba'ad. Karena seorang ketika ia memang senantiasa selalu menjauh dari tempat imam, hatta yu'akhkhara fil jannati wa indafalha. Dia akan diakhirkan masuk surga. Ya, walaupun dia masuk surga. Ketika masuk surga dia akan diakhirkan. Maksudnya apa di sini? Ada orang-orang yang memang dia sengaja ingin mengakhirkan datang ke sholat Jumat. Tidak bergegas mendatangi sholat Jumat sebelum waktunya. Ya, dia sengaja. Nah, di sini disebutkan fa innar rajula la yazalu yataba'ad hatta yu'akhkhara fil jannah. Sampai-sampai orang yang dia sengaja ingin menjauh dari tempat imam, maksudnya itu orang yang sangat-sangat telat ke masjid ya dengan sengaja tadi, maka dia akan diakhirkan masuk surganya. Kemudian selanjutnya mencari waktu doa yang diijabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan hari Jumat. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Di sana ada satu waktu yang tidak ditemui oleh seorang hamba muslim wa huwa qa'imun yusolli, dan pada saat dia menunaikan salat yas'alullaha ta'ala syai'an, dan dia memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyahu, kecuali apa? Allah akan berikan dia apa yang ia minta. Ada satu waktu ya. Kemudian kata Abu Hurairah, wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktunya itu sangat-sangat sempit. Nah, waktunya kapan? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan di antara dua khutbah. Ya, jadi ketika khatib istirahat itu waktu yang mustajab dari hadis ini. Yang kedua adalah pada waktu akhir asar, ya, menjelang maghrib. Tapi di sini disebutkan qa'imun yusolli, dia menunaikan sholat. Sedangkan kita dilarang untuk melaksanakan sholat pada apa? Akhir asar, menjelang maghrib. Lalu bagaimana kita menggabungkan hadis tadi, larangan sholat tadi, dengan hadis ini? Ya, bahwa bisa kita pahami juga menunggu sholat sama dengan apa? Melaksanakan sholat. Jadi ada satu waktu, yaitu di akhir sholat asar, di akhir waktu asar menjelang maghrib, itu adalah waktu di mana doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala
Disebutkan di sini illa a'tahu iyahu. Ia akan diberikan apa yang ia minta. Ya, Nabi menyebutkan ya yuqalliluha, kata Abu Hurairah ya, asyara biyadihi yuqalliluha, bahwa Nabi mengisyaratkan seperti ini bahwa waktu itu sangat sempit. Waktunya sangat sempit. Jadi ada satu waktu yang memang waktu itu ketika kita berdoa akan Allah kabulkan doa kita. Selanjutnya tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Ya, tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dah. Ya, janganlah di antara kalian itu puasa pada hari Jumat kecuali puasa sehari sebelumnya atau puasa satu hari setelahnya. Nah, dan pernah satu kali Juwairiyah binti Al-Haris ya, dia berpuasa. Ya, Juwairiyah binti Al-Haris dia berpuasa, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada Juwairiyah, "Asumti amsi, apakah kamu puasa kemarin?" Enggak. Kalau begitu, apakah kamu besok mau puasa juga? Kemudian kata Juwairiyah, enggak katanya. Kemudian kata Nabi, fa'aftiri, kalau gitu berbukalah. Ya, jadi Nabi di sini mendapati Juwairiyah, istrinya, puasa pada hari Jumat. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu puasa kemarin? Kata Juwairiyah, tidak. Apakah kamu berencana besok puasa? Enggak juga katanya. Kemudian Nabi menjawab, fa'aftiri, kalau begitu buka puasa. Ya, buka puasa. Jadi kita tidak boleh berpuasa kecuali apa? Satu hari sebelumnya berpuasa atau kita berencana berpuasa setelahnya. Kemudian selanjutnya tidak boleh membangunkan seseorang atau menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya ketika sholat Jumat. Dari Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati thumma yukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fihi walakin yaqul ifsahu. Janganlah seseorang di antara kalian meminta saudaranya berdiri ya dari tempat duduknya pada hari Jumat, kemudian ia menggantikan tempat duduknya tadi dan duduk di situ, tapi hendaknya ia berkata ifsahu, tolong geser. Ya, tolong geser. Ini nggak boleh ya. Ketika kita hendak duduk sholat Jumat, kalau antum berdiri, ya kan, pindah ke tempat lain, nggak boleh. Ya, tapi ifsahu, ya, tolong geser. Lain hal kalau misalkan kita anak-anak ini banyak yang ribut. Nah, kita ngatur, kamu duduk sini, kamu duduk situ, dia sudah duduk di depan kamu, ini nggak boleh, ini tempat dewasa. Nah, itu tidak mengapa ya. Kemudian yang terakhir, kalau ngantuk pindah tempat. Nah, ini obatnya. Ketika ngantuk pindah tempat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, falyatahawwal min majlisihi dzalika, hendaknya dia berpindah dari tempat duduknya itu. Jadi obatnya itu dia berpindah ke tempat yang lain. Kalau dia masih ngantuk, dia berwudu. Kapan dinyatakan ngantuknya dia itu bisa membatalkan salat?
Ya, kita kerja seharian, kemudian ketika sholat Jumat, ya, ngantuk, tertidur. Kapan tidurnya itu bisa dikatakan membatalkan wudhu dia? Sudah pernah kita bahas, Mas Efri. Bisa jawab? Masih ingat? Ya, ketika kita memanggil dia dan dia tidak nyaut, itu tandanya. Ya, itu tandanya dia tidak sadar. Kita panggil dia, ya, bukan ketika sholat Jumat saja ya. Ini di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan kita nggak mungkin manggil dia. Ya, Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan ya, di dalam kajian fikih kami dulu dengan teman-teman bahwa seseorang itu ngantuknya, dia dikatakan memang ngantuknya itu ngantuk setengah sadar atau dia ngantuknya itu memang sudah memang melewati batasnya hingga dia harus berwudu lagi. Kita panggil dia, kalau dia nyaut, itu nggak membatalkan, ya, nggak membatalkan, ya. Dan, nah itu enggak, ya, masih kategori. Tapi kalau dan diam dulu, diam gitu ya, dan, nah itu udah, antum bangun berwudu, ya. Tapi kadang di otak yang nggak nyaut misalkan, tapi di otak tahu nih, ya kan, ada yang manggil, ya kan, itu setengah sadar kan. Itu insya Allah tidak masuk dalam apa pembatal wudhu. Tapi memang yang sudah ghalabatin naum, ya, yang sudah memang benar-benar otak kita tuh nggak bisa merespon lagi. Itu walaupun cuma sebentar, ya, itu hati-hatinya. Itu pembahasan terakhir dari adab sholat Jumat. Insya Allah pekan besok kita akan bahas adab sholat Id. Insya Allah Taala. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Semoga menjadikan kita khususnya para laki benar-benar memaksimalkan pada hari Jumat, memaksimalkan sholawat kita ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa mendapatkan surganya Allah dengan mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita mencari satu waktu yang memang waktu itu adalah waktu di mana Allah pasti akan memberikan pahala apa yang kita minta. Ya. Itu saja pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan tentang dari pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.